Jadi bukan hanya membangunkan menghidupkan malam dan membangunkan istrinya, tapi beliau pada saat itu lain daripada bulan-bulan yang lain, lain daripada tanggal-tanggal yang lain, khusus pada tanggal likuran bulan Ramadan jadda, bersungguh-sungguh. Wa syaddal mi'zara, dan kata-kata syaddal mi'zar, syadda itu mengikat kuat, mengikat kuat, al-mi'zar ini sarung. Muttafaqun alaih, disepakati atas hadis ini. Wal murad, yang dimaksud al-ushurul awakhir, kapan ini aku memperkeras sarungku dalam hal ini menurut idiom, menurut istilah bahasa Arab, artinya tasyammartu, aku menyingsingkan lengan baju, wa tafarrautu, dan aku melulu lahu untuk ini, untuk perkara ini. Artinya betul-betul untuk melakukan itu, untuk menjelaskan wasyaddal mi'zar. Jadi wasyaddal mi'zar ini ada dua artinya. Nyingseti, ya, cara gampangnya nyingseti sarung. Ini istilah nyingseti sarung itu dua yang berlaku dalam kalangan bahasa Arab gitu ya. Nyingseti sarung dalam arti tidak kumpul sama istri, jadi tidak mau tidur bersama istrinya, jadi disingseti, jadi tidak dilepas-lepas gitu. Itu dalam arti pertama. Yang kedua, dalam arti mau bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, jadi disingseti ini supaya jangan lepas, dia mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini ibadah. Jadi beliau, Kanjeng Nabi itu diterangkan, kalau sudah tanggal 21 bulan Ramadan, itu beliau boleh dikata tidak tidur. Karena apa? Karena beliau itu bukan saja beliau melakukan ibadah, tapi juga istrinya itu diajak. Malah diterangkan di dalam hadis yang lain, kalau saya tidak salah, dari Zainab, dari Nyai Zainab, beliau menerangkan bahwa Nabi itu kalau sudah datang bulan Ramadan, bulan hari-hari 10 likurannya itu, maka tidak seorang pun dari istri-istri beliau yang mampu dan kuat untuk bangun malam untuk melakukan ibadah kecuali diajak. Jadi tidak semua istrinya, mana yang kuat, mana yang senang, dia diajak ikut melakukan ibadah. Dan selama hari-hari itu beliau syaddal mi'zar, tidak mengumpuli istrinya, artinya tidak tidur dalam arti suami istri lah. Ini kata-kata syaddal mi'zar. Jadi artinya pada hari saat-saat itu beliau mengkhususkan diri dalam arti mujahadah. Ini ada dua maksudnya hadis ini. Diturunkan di sini oleh Imam Nawawi, pertama untuk memperkuat hadis-hadis yang lewat, untuk menerangkan, untuk membuatkan landasan atau dasar daripada bab ini, bab mujahadah. Yang kedua, sekaligus diterangkan di sini
saat-saat apa mujahadah itu harus dilakukan. Nah ini di sini diterangkan, terutama tanggal liburan. Jadi tanggal selikur terus sampai malam hari raya. Saat-saat itu adalah saat yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di dalam Quran diterangkan satu malam lebih baik dari berapa tadi? 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Berapa 1000 bulan? Berapa tahun 1000 bulan itu? Hah? 1000 bulan itu berapa tahun? Satu tahun itu berapa minggu? Berapa bulan? Coba saja itu dibagi 12. Berapa? 1000 dibagi 12 berapa? Hah? Ya apa kau udah bergerak semuanya? Yang lain-lain saya minta menjawab. 1000 dibagi 12 berapa? Hah? 80. Hah? Jadi 1000 bulannya, 1000 bulan itu berapa tahun? 80-an tahun ya. Padahal satu malam itu dikatakan di dalam surat Al-Qadar, apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar nilainya sama, bukan sama, lebih baik, jadi masih lebih baik dari 1000 bulan. Satu hari malam lebih baik daripada 80 tahunan. Karena itu Nabi sendiri memberi contoh. Pada saat-saat tanggal itu beliau bersungguh-sungguh mujahadah atau jaddah, bersungguh-sungguh. Jadi ini sekaligus menunjukkan waktunya, waktu di mana kita itu dianjurkan supaya mujahadah. Nah, ini maksud hadis ini diturunkan. As-sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah, diperoleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau cerita. Ini seperti berulang-ulang saya katakan, kata-kata qala yaqulu ya, ini artinya bisa macam-macam. Di sini bisa cerita, qala cerita, qala yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bersabda. Bisa qala itu berarti tanya. Ana aqul kam auladu, saya bertanya. Faqala akhi auladi 10. Dia jawab. Jadi qala itu tanyanya qala yaqulu, jawab ya qala yaqulu. Jadi ini qala ini kata-kata yang apa itu namanya, seperti karet itu, elastis, bisa motot, bisa diartikan macam-macam. Di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diperoleh dari sahabat Abu Hurairah, beliau cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda utusan Allah. Nah, ini sabdanya ini sangat menarik sekali. Letternya atau lapalnya menarik sekali. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang perkasa, yang kuat. Orang mukmin yang kuat. Nah, ini kuat ini
artinya dua. Kuat mentalnya dan juga kuat fisiknya. Ini dalilnya anak-anak yang olahraga ini. Al-mu'minul khawiyyu, orang mukmin yang gagah kuat perkasa, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah dan lebih disenangi menurut Allah, minal mu'minil dhaif daripada orang mukmin yang lemah. Jadi orang yang sehat fisiknya, yang gagah mentalnya, kuat, itu lebih disenangi oleh Allah daripada orang yang lemas, lagi orang ya, kena anginnya orang lewat saja sudah semaput. Nah, itu begitu. Jadi umat Islam, orang Islam itu dianjurkan supaya gagah, supaya kuat. Maksudnya di sini ya dua-dua. Jadi mental artinya batinnya kuat, juga luarnya. Oleh karena itu menafsirkan hadis ini banyak sekali pendapat menurut kacamatanya masing-masing. Kalau ahli tasawuf mengartikan ini, hadis ini, orang mukmin yang kuat itu artinya orang yang menghadapi urusan-urusan dan keperluan-keperluannya tidak tergantung kepada sarana-sarana. Sarana itu sabab, asbab. Tapi dia berpegang teguh langsung kepada musabbibul asbab, penyebab yang membuat sebab, yaitu Allah. Ini yang dimaksud al-mu'minul qawi menurut ahli tasawuf. Jadi orang yang kuat menurut ini itu dia itu tidak dipengaruhi umpamanya pada satu waktu dia sakit, tidak minum obat, ya, tidak minum obat karena obatnya sudah habis dan karena uangnya sudah habis untuk beli obat. Ya sudah, sahabat, banyak. Saya punya pembikin obat, pemberi obat, apoteker yang asli. Jadi maksud Tuhan. Saya tidak perlu itu apotek. Tapi pada waktu dia sudah tidak punya uang, ya, itu namanya gagah. Ini yang dimaksud al-mu'minul qawi menurut tafsiran atau kacamata ahli tasawuf. Kalau menurut ahli fikih syariat, orang mukmin yang kuat yaitu yang berpegang teguh kepada hukum-hukum agama. Jadi ini, kalau kamu membuat dalil ini untuk olahraga boleh. Coba lihat ini ya, Kanjeng Nabi bersabda, memang betul. Mukmin yang kuat, yang gagah kuat, perkasa, itu lebih baik dan lebih dicintai menurut Allah daripada mukmin yang lemah. Ini fisiknya juga. Jadi pokoknya sabda Nabi itu memang sengaja dibikin kabur begini, ya, supaya bermanfaat lah maksudnya. Ada lagi yang mengartikan lain. Mukmin yang kuat itu artinya kuat dalam pergaulan. Dia kuat menghadapi macam-macam gangguan, godaan, nah, dalam pergaulan, tapi dia itu kuat mental. Ya begitulah cara mengertikannya, itu macam-macam.
yang paling netral, ya, yang paling netral artinya, yang paling tidak memihak. Arti hadis ini, orang mukmin yang kuat dalam arti hatinya teguh melakukan ibadah, melakukan perintah, dan badannya juga kuat untuk mengerjakannya. Ada orang yang hatinya itu semangat, tapi badannya tidak kuat. Sampai sembahyang, dapat 2 rakaat saja sudah pening, sudah tak kuat. Karena itu, yang paling baik atau yang paling netral, hadis ini maknanya dua-dua. Ya, batinnya kuat untuk melakukan perjuangan, mujahadah. Mujahadah itu di sini. Mujahadah diambilkan hadis ini berarti orang Islam yang kuat mujahadah, kuat bersungguh-sungguh memaksa melakukan ibadat atau melakukan kebaikan-kebaikan, itu lebih disenangi menurut Allah daripada orang yang lemah badannya atau lemah fisiknya. Lemah badannya tapi kuat fisiknya juga kurang disenangi, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa karena lemes. Tapi di sini kemudian disambung oleh Tuhan, oleh Nabi dengan sabdanya wa fi kullin khairun. Ini penting. Ini untuk jangan sampai orang yang kurus, yang kurang darah, ya, yang sakit mengi, yang sakit TBC, ya, itu jangan kecil hati. Terus disambung kopi kulit kepunya Nabi. Dan di dalam masing-masing khairun ada kebaikannya. Jadi ini supaya jangan kanjeng Nabi itu mak begitu. Pas saya tak melo, saya ini bawahnya ada orang kurus gitu, sakit mengi, ya. Saya kalau begitu karena badan saya begini kurang disenengi. Lalu dijawab di sini wakil kulin, dan di dalam masing-masing orang dua itu, yang kuat dan yang lemah, khairun, ya, sama-sama ada kebaikan, sama-sama mempunyai kebaikan. Apa kebaikannya? Ya, karena orang iman, orang berislam, sama-sama mempunyai iman, baik yang lemah maupun baik yang kuat maupun yang lemah. Nah, sekarang ini sambungannya. Ihris ala ma yanfa'u. Ini sabda beliau ini bertuah atau merupakan amanat bagi diri kita masing-masing. Ihris, inginlah, atau kalau ihris itu asalnya itu tamak, serakah maknanya. Ihris artinya bersungguh-sungguhlah ala ma yanfa'uk, atas apa-apa yang berguna kepada dirimu. Apapun yang berguna kepada dirimu, ingin artinya ingin memperolehnya, baik mengenai urusan dunia maupun mengenai terutama agama. Wasta'in, jadi kamu harus berjuang merebut, ihris atas apa yang berguna, tapi dalam pada itu wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, ini maksudnya. Jadi ini caranya mujahadah. Mujahadah itu harus diartikan dua. Satu, ihris ala ma yanfa'uk, artinya berusaha keras untuk, jadi berusaha artinya ikhtiar, keluar dari ototnya sendiri, keringatnya sendiri,
supaya mencapai apa yang berguna kepadamu. Lalu yang kedua, jangan lupa mohon kepada Tuhan. Ista'in billah. Juga belajar. Orang belajar itu jangan cuma asal sering mutalaah, sering berdiskusi, sering melihat buku pelajaran. Enggak cukup. Otakmu diasah, enggak cukup. Kalau kamu ingin sukses, dua-dua harus kamu lakukan. Ya, dengan otaknya, dengan mengatur waktu. Tiap jam sekian saya harus belajar. Repotnya bagaimana harus mengharuskan diri. Ada waktu tertentu. Tapi di samping itu, ini ista'in billah. Mohon kepada Tuhan. Orang yang sejak belajar dia sudah mengenyampingkan permohonan kepada Tuhan, maka ilmu yang akan diperolehnya kelak akan menyebabkan dia itu ar-ra'ahu istaghna, dan di surat Iqra, dia menjadi congkak karena ilmunya, dia sombong karena ilmunya, seolah-olah dengan akal dan ilmuku aku jadi raja, aku jadi setengah Tuhan. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu menjadi congkak karena dia menganggap telah bisa berdiri sendiri, bisa mencukupi dirinya sendiri. Jadi ini pesan dua ini. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini harus selalu digandeng. Kemudian disusul wala ta'jiz, dan jangan lemah diri, jangan kendu. Dalam usahamu itu jangan kendu. Wala ta'jiz. Wa in asabaka syai'un, dan apabila mengenai kepadamu, menimpa kepadamu syai'un, sesuatu halangan, sesuatu kejadian, sesuatu nasib yang tidak menyenangkan, fala taqul, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza. Oh saya, andai kata aku melakukan ini, kadza wa kadza itu ini. Law anni fa'altu kadza, andai kata aku melakukan begitu, begini, wah, tidak kira begini. Jangan. Kalau kamu ditimpa sesuatu kemalangan atau kecelakaan atau nasib atau kejadian apa umpamanya ya, kamu di dalam satu mata pelajaran sudah ketumbuh tentang ya, sudah atau gangguan. Kalau kita itu ditimpa suatu malapetaka atau umpamanya gagal waktu uji, padahal kita sudah bersungguh-sungguh, sudah belajar dan sudah mohon, umpamanya itu di sini dinasihatkan oleh Nabi, jangan kamu itu lalu berkata, wah saya, umpama saya pergi ke guruan itu, atau umpama saya begini, nah, sama dengan orang sakit akhirnya meninggal. Wah saya, coba saya bawa ke dukun itu,
nggak mati umpamanya. Atau sudah dibawa ke dukun, wah coba saya bawa ke dokter anu itu nggak mati, ada saja itu. Ya. Malah ada yang wah coba tidak dibawa ke dokter, parah, repot orangnya. Itu dibawa ke dukun, udah mati. Coba tidak dibawa ke dukun, jadi semua salah semua itu. Tidak dibawa salah. Dong, pada luar mana ini? Dokter itu loh, dokter Tan. Dokter Tan. Coba bawa dokter B. Wah, benar. Ini tidak boleh. Sesuatu yang sudah menimpa katanya Nabi, fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza. Andai kata aku melakukan ini, jangan. Ini titik-titik. Ini namanya meratapi ya, sesuatu yang sudah hilang. Tidak perlu begini nanti, tidak usah ngersulo. Ini namanya apa ini? Apa itu? Ngersulo atau apa itu? Melarutkan perasaan bersama hilangnya sesuatu. Tidak perlu. Ini memang di dalam ilmu psikologi, ilmu jiwa berbahaya. Orang yang dumeng, orang yang linglung, atau orang yang darah tinggi, atau orang yang sakit jantung, kebanyakan ini. Coba saya tadi ke sana, 2 juta itu kena saya. Ada lutrik kok, aduh saya kemarin saya sudah hampir beli itu, dan nomor itu kenapa? Ayo. Jadi semua peristiwa di kanan kirinya itu semua diratapi, ditangisi, padahal sudah hilang. Itu kami coba saya kemarin berarti terkena saya itu. Ada orang kawin istrinya ditangisi, ya semuanya jangan. Walakin kul nasihat Nabi, itu namanya berjiwa negatif. Coba ini yang dibikin orang itu kenas, pikirannya tidak tenang. Tapi maunya ya, kamu bawa arloji ke sekolah, hilang. Coba tidak saya bawa, tapi hilang. Wah, kenapa saya yang goblok? Coba saya simpan seperti kemarin-kemarin di pondok kan enak. Allah betul tak kubur dulu tuh. Karya apa? Nenasnya kamu itu mungkin 1 hari, 2 hari, 1. Dan ada lagi bahaya yang kamu tidak tahu apa. Sesuatu yang berkesan, sesuatu yang mantap. Ya. Apa itu namanya, kegembiraan atau kesusahan? Itu nempel di tembok, nempel dan terukir tembok yang namanya menurut ilmu jiwa dinamakan Onderbewusstsein, ruang tidak sadar. Jadi kita itu mempunyai 2 ruangan, 2 kamar, kamar sadar dan kamar tidak sadar. Kamar tidak sadar ini yang mengumpulkan pengalaman-pengalaman hidupmu. Pelajaran apa itu nempel di sini. Ya. Apa yang kamu ketahui itu nempel di sini. Nempel. Terus ini namanya gudang tidak sadar. Mengendap apa yang kita ketahui. Ini. Ketemu si A, ketemu ini, belajar ini, apa sajalah. Ini sadar, kita ketahui, ya, sadar. Terus mengendap, turun seperti kopi, jadi
aduk ini, kopinya itu mengendap turun nempel di ini gudang yang dinamakan tidak sadar. Ini nyampe. Orang yang berbuat begini, yang negatif, nyesal, tuh cobaan, tuh kenapa gini, aduh ini menempel. Kalau sudah menempel pada satu waktu, kalau sudah numpuk, ini menguapnya inilah yang membahayakan, mempengaruhi diam-diam pikirannya susah. Apa saya itu sumpah ini pagi ini loh, memori ngadok saya. Padahal tidak ada sebab. Nah, itu ketahui. Ini adalah asap dari ruangan tidak sadar. Terus pengaruh, mau marah, dipikir-pikir saya kok mau marah, ada apa? Atau sedih, ucap-ucap, hati itu ternyuh. Itu sebenarnya pengalaman-pengalaman yang tersimpan, yang serba sedih itu menguap, keluar dengan tidak kamu sadari. Apalagi kalau kamu mendapat sesuatu yang serupa, seperti orang kalau sudah lihat bulan purnama nangis, sedih. Kenapa? Dulu dia itu pada waktu umur 12 persis pada waktu bulan purnama dia ditinggal mati oleh ibunya. Jadi setiap bulan purnama dia susah, ditanya apa-apa kok menengah mak yang lang, tidak tahu. Dia tidak tahu. Bahwa dia sudah keluar sawat itu, buana jenggu itu. Tapi kalau sudah bulan purnama dia susah. Nah jangan. Kalau ditanya segitu, kenapa Pak sampean kok bulan purnama? Mestinya kan ngelecer, lihat-lihat. Nah, dia tidak sadar. Adanya bulan purnama itu telah menggugah simpanan-simpanan di dalam gudang apa? Ruangan tidak sadar. Ini analisanya orang yang begitu. Ada lagi orang kalau dengar suaranya itu seperti tweet. Susah. Dengar tidak senang, disumpet. Apalagi waktu malam itu. Seperti digerus-gerus. Padahal dia baru dapat rokok dia itu. Diberikan temannya itu gudang garam. Mestinya senang dia, tapi setelah dengar sweetnya seperti melas, sabar. Dia tidak sadar. Dia telah dipukul oleh pengalaman. Karena itu anak-anak, orang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, maka selama hidupnya dia dibayangi oleh hantu dosa itu. Terus kalau sudah merasa ketakutan, mimpi tidak enak, dia dikejar terus. Kalau tidak percaya, coba kamu bunuh adikmu. Mau adikmu bunuh? Kata, coba selama hidupmu kamu tidak akan tenang, dikejar. Yaitu sesuatu yang berkesan itu nempel, malah terukir. Ini yang akan menguap. Karena itu Nabi mengajarkan, apa yang sudah kamu alami, wa in asabaka syai'un, kalau kamu dikenakan, ditimpa oleh sesuatu, fala taqul, maka jangan berkata law anni fa'altu kadza wa kadza. Andai kata saya melakukan begini-begini, tidak akan begitu. Jangan. Walakin qul, tapi berkatalah. Ini gagah. Al-mu'min qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Bagaimana? Kata Allah, ya sudah keputusan Allah, wa ma syaa,
Dan apa yang dikehendaki Allah, fa'al. Allah melakukan. Ini takdir. Tapi kalau sudah kejadian tuh ya, umpamanya kamu hilang arlojinya, sudah biar itu sudah takdir. Qadarullah, takdir Allah atau qadarullah, telah menetapkan, telah memutuskan Allah, telah menakdir. Takdir itu apa takdir? Takdir itu secara pengertian yang benar, rencana yang sudah dijalankan itu takdir. Rencananya itu namanya qada. Kalau sudah dijalankan namanya qadar. Jadi qada, qadar. Ya. Jadi qada itu rencananya, umpamanya orang bikin rumah, digambar dulu oleh Tuhan. Di Lauh Mahfuz sudah ditulis. Gambarnya ditulis. Nah, ini keputusan Tuhan ini dinamakan apa? Qada. Qada. Kalau sudah saatnya, umpamanya anak namanya umpamanya Sucipto, ya hidupnya begini, umpamanya dia akan lahir di sana. Ini ditulis sudah di putusan Tuhan ini. Dia nanti akan kawin dapat rondo, umpamanya. Umpama itu. Ini namanya rencana begini, ini namanya apa? Qada. Nanti kalau sudah kejadian lahir betul, cocok. Oh ya cocok, hidupnya begini. Terus sekolah di sini, wah cocok. Ini apa yang jalan ini namanya apa? Qadar, takdir. Qadar, ya, qadar. Setelah besar, loh, kok kawin sama perawan? Kok tidak rondo? Tidak cocok ini sudah. Iya. Ini qada, pelaksanaan itu qadar. Karena itu di dalam hadis dikatakan la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak bisa menolak gambar rencana itu kecuali doa. Ini perlunya doa. Ya Allah, siapakah bimbingan Jokowi Sucipto namanya? Karena dia bersungguh-sungguh minta, tidak dijalankan. Ya sudah, katanya coret. Tidak. Itu contohnya begitu. Ya. Nah, tapi kalau sudah terjadi, ya sudah, jangan disesali. Qadarullah, telah mentakdir, artinya telah melaksanakan Allah. Wa ma syaa, dan apa yang dimaukan oleh Allah, fa'ala, Allah lakukan. Lalu akhirnya ditutup hadis ini dengan sabda Nabi, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya kata-kata law itu andai kata. Andai kata mon itu adalah taftahu, membuka amal syaitan, perbuatan setan. Dosa. Coba itu itu dari setan itu yang membuka amal setan. Jadi orang, andai kata saya jadi wartawan, andai saya jadi raja uang, itu mengajari orang gila itu. Apa itu, saya tidak setuju. Itu ada majalah begitu itu. Apa itu? Coba tulis ya. Andai kata saya jadi janda. Apa itu? Yang barang sudah tidak ada usah andai kata. Apa yang hadapi? Yang nyata, tidak usah ngelamun. Andai kata itu ngelamun ini. Itu setan. Jadi jangan biar, wah ini kesenian Pak. Wah kesenian apa itu? Kalau andai kata aku dapat dia, babanya. Wah jangan bilang gitu sudah.
itu taftahu amal syaitan. Rawal Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi ala Muhammad. Hamid Suami Habib Ar-Rabi'a Asyar, hadis yang ke-14. An Abi Sufwan, diperoleh dari Abu Sufwan, namanya sendiri Abdullah ibn Busr, Abdullah ibn Busrin al-Aslami. Radhiyallahu anhu qala, beliau cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah. Nah, ini sabda ini saya harap dijadikan peribahasa, dijadikan tandingan ya, dari peribahasa asing yang lain. Coba ini, khairun nasi, sebaik-baik manusia, mampola atau umu, boleh minnya itu mu atau pola umuruhu wa hasuna amaluh. Ini penting. Sebaik-baik manusia ialah orang pola umuruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Artinya nilai seseorang menurut Islam ialah amalnya, bukan umurnya. Biar dia masih muda, umurnya 23 sudah meninggal, umur 20 meninggal, umur 18 meninggal, itu bukan soal. Tapi orang itu ditentukan oleh karyanya, amalnya. Atau kalau bahasa sekarang, prestasi kerjanya, jasanya, itu yang orang dinilai dari itu. Panjang umur, baik amalnya, wa hasuna amalnya. Jadi biarpun orang itu sudah umurnya panjang, tapi kalau tidak punya amal apa-apa, ya sudah percuma itu. Atau sebaliknya, orang itu mempunyai kedudukan yang hebat-hebat, tapi tidak ada inisiatifnya, tidak ada apa amalnya. Ya ini menurut nilai. Jadi orang itu tidak dinilai oleh pangkatnya, oleh kekayaannya, oleh umurnya, tetapi oleh inisiatifnya, oleh apa? Prakarsanya. Apa nek cara Jawa apa? Prakarsa itu apa? Hah? Ya bukan gagasan atau oleh Allah. Odo-odo. Ya, odo-odo. Cara Madura apa? Odo-odo. Inisiatif itu apa inisiatif? Pramuka di dalam arti memelopori apa-apa yang baik-baik. Ini inisiatif. Saya ini pernah mendapat nasihat. Saya ingin hidup di kota metropolitan, hidup di kota yang seperti Jakarta, Jogja. Apa saya cuma di Jember tok gitu. Ya. Oleh guru saya dimarahi.
yang menjadikan orang besar, menjadikan orang itu mempunyai karir, mempunyai amal lah gampangnya. Ini bahasa modern itu banyak lah ya, tapi kalau bahasa Arabnya ya amal ini juga ya. Itu tidak ditentukan oleh kotanya, tapi ditentukan oleh apakah dia punya inisiatif apa enggak, dia punya prakarsa apa enggak, punya hidup enggak, gagasan. Biar dia di Jakarta, kalau dia cuma jadi kambing, ada orang begini, tidak ada artinya. Biar kamu di desa, malah dia marah-marah saja. Kamu lihat, di dalam sejarah pemberontakan itu dimulai dari tempat yang sunyi, katanya dia. Tergugah saya itu, maklum saya waktu itu masih semangatnya itu. Waktu ditunjukkan, lihat semua kejadian-kejadian sejarah katanya. Itu dimulai dari tempat-tempat yang sunyi, sepi. Tapi justru itu menjadi sumber revolusi, katanya dia. Wah, saya itu masa ya sudah, biar saya di Jember, biar saya tidak mau kalah dengan yang di Jakarta. Terus terbangkit. Yang penting kata guru saya inisiatif, punya inisiatif. Ini bagaimana kok begini? Yang baik, gini lah, ayo mari kita anu lah. Jadi ada inisiatif, jangan statis, jangan diem aja. Apa adanya sudah. Ya ini. Alhamdulillah sudah. Yo begini, ini orang yang mati, tidak mati sebelum lahir. Nah. Karena itu saya mengatakan pemuda bukan ditentukan oleh umur, tapi oleh dinamis tidak dinamisnya, oleh punya inisiatif atau tidaknya. Biar dia masih jaga umur 25, tapi kalau dia sudah sifatnya itu sifat kambing, tidak berjalan kalau tidak dituntun atau tidak dituntun, gitu. Biar umur 25 saya katakan dia sudah tua bangsa, dia sudah tua renta dalam arti mentalnya ya. Ini pakailah ini, mampana umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik prestasi kerjanya. Ini kalau saya baik amalnya dan inisiatifnya. Ya, ini untuk supaya tertanam apa yang saya ucapkan ini. Ya, pada pagi yang cerah ini, saya mengharapkan biar tidak semua anak-anak ini menerima keterangan saya umpamanya, tapi adalah 1-2 anak yang betul-betul